Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Trusmi Indonesia. Nah, di video kali ini kita tepatnya berada di Duku Karanggondang, Desa Pesalakan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, teman-teman. Nah, kali ini nanti kita akan bertanya-tanya seputar jamur dan bagaimana sih cara pengelolaannya, dan katanya usaha jamur ini sangat menjanjikan sekali, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita slide berikutnya. Untuk jamurnya bisa dilihat, ini seger-seger sekali, teman-teman. Kok jamurnya besar-besar banyak kayak gini, Mas? Alhamdulillah, ini karena jamur ini apabila kita kok memberi nutrisi pada bakloknya, nah maka hasilnya juga akan bagus seperti ini. Kisaran satu baklok itu untuk sekali panen pertama itu menghasilkan 1,5 on, bisa sampai 2 on, itu yang paling super. Nah, untuk yang rata-rata ini dibuat 1,5 on itu, Mas. Nah, ini untuk nutrisi seharusnya itu diberikan yang lebih. Karena apa? Soalnya untuk memacu pertumbuhan jamurnya itu lebih baik gitu, Mas. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan ini semuanya besar-besar nih. Ini udah saatnya dipetik. Nah, ini pemetikannya juga harus bagus. Jangan sembarangan, yang penting dipotong. Nah, ini juga ini mencapai 2 on kalau ini. Sampai 2 on. Sampai 2 on. Kalau ini umur berapa? Ini baru 1 bulan. 1 bulan awal pemetikan. Jadi ini kan pertumbuhan keluar jamur pertama. Kalau nanti yang kedua contohnya ini, Mas. Nah, ini ada yang sudah tumbuh kedua, sudah nggak pakai cincin. Oh, berarti pertama pakai cincin. Iya, masih ada cincinnya. Berarti Terkadang ada juga yang langsung dibuka lebar, ada juga yang langsung disobek. Tapi kalau menurut saya, kalau langsung disobek itu biasanya rawan. Soalnya ketika cuaca panas ekstrim itu bisa langsung kering. Jadi pertumbuhannya keluar jamurnya itu lambat gitu, Mas. Kalau masih ada kertasnya yang seperti tadi itu, jadi kan bisa aman seperti ini. lebih aman. Ini awalannya sebagian. Ini kemarin juga udah panen, Mas ya, udah panen Ini semua. Berarti 1000 baklok. Ini muncaknya sampai kemarin 20 kilo. Muncak untuk berarti keluar jamur tertinggi 20 kilo 1000 baklok. Nah, jadi ini saya mau tanya, Mas, kalau saya kan pengen jadi pengusaha jamur nih, untuk tipsnya gimana ini untuk pemula seperti saya? Oh lah, ini untuk pemula sebaiknya kalau semisal ingin membeli baklok, ingin langsung pada pembudidayaan, kita yang awal itu kan harus mengerti tata cara perawatannya dulu. Jadi biar enggak salah. Kadang ada yang langsung buat baklok, itu enggak apa-apa, cuma harus lebih belajar lagi sama yang terdekat, sama yang lebih bisa gitu. Nah, jadi untuk perawatannya itu sangat mudah sebenarnya, Mas. Gimana, Mas? Untuk perawatan, jadi gini, Mas. Untuk perawatannya itu cukup menghandle pada hama. Hama biasanya kan ketika musim penghujan biasanya sering sekali terdapat ulat pada baklok. Nah, itu harus teliti pengecekan. Jadi langsung semisal ada ulat, kita langsung semprot aja. Biasanya bisa pakai insektisida, bisa juga menggunakan yang alami, bahan alami. Ada juga bahan yang khusus seperti itu. Nah, setelah penghandelan hama itu bisa, lah baru
cukup penyiramannya itu ketika panas biasanya. Yang penting suhu di dalam ruangan itu 26 derajat sampai 30, dari 20 derajat sampai 32 derajat Celcius suhu. Nah itu kalau di dataran rendah gimana itu? Bisa. Untuk dataran rendah biasanya cuaca kan ekstrim. Kita menggunakan berarti setelah atap itu biasanya didobeli atau dikasih peredam menggunakan busa paranet. Setelah atapnya juga bisa. Kalau dinding sebaiknya menggunakan tembok atau menggunakan anyaman yang dari bambu. Kalau sini bilang biasanya namanya keripik ya, anyaman yang dari bambu. Nah jadi itu lebih bisa meredam panas. Hasilnya juga lebih bagus itu mas. Berarti bagi kalian yang ingin pengusaha jamur daratan rendah juga bisa ternyata. Oke mantap. Cuman ini kemarin udah panen semua, ini sisa-sisa kertasnya ya udah banyak yang diambil, jadinya nggak lihat yang bagus ini. Kalau ini jenis jamur apa mas? Ini jenis Florida ya. Biasanya kalau Florida itu lebih cenderung ke tahan panas. Oke. Ya. Jadi meskipun cuaca lebih ekstrim itu bisa. Kelebihnya hanya Florida itu seperti itu. Berarti kalau dari backlog pertama beli nih, misal beli backlog berarti 2 kali panen gitu pak? Oke, jadi gini atau gimana ini? Jangan sekali-kali bisa membeli backlog yang setelah dibibit langsung dikirim, itu bisa, nggak apa-apa. Tapi itu kalau pemproduksinya emang udah bagus. Jadi disarankan membeli backlog itu yang miselium udah 70%. Jadi kita tinggal menunggu. Nah, setelah 70% nanti kira-kira menunggu kisaran di 2 minggu sampai keluar jamur. Nah, untuk keluaran jamur pertama itu kalau di dataran kalau suhunya bagus itu nggak perlu disiram. Nah, adapun semisal penyiraman itu pun cuma dikabut di atas, jadi nggak langsung di depan backlog mas. Soalnya biasanya rawanya itu ulat biasanya ada yang masuk ke dalam plastiknya gitu mas. Oke siap. Ini kalau buat penghasilan per hari itu minimal saya berapa backlog ini? Kalau untuk biar bisa buat harian atau pokok ya mas ya. Kalau pokok itu misal kita produksi sendiri di backlog 5.000 pembuatan sendiri itu insya Allah sudah bisa buat keseharian. Lah kalau semisal kok untuk pembelian backlog kita langsung beli backlog itu minimal di 10.000 backlog baru bisa buat harian gitu mas. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya kalau ciri-ciri jamur yang sudah mulai bisa dipanen itu umur berapa dan ciri-cirinya gimana mas? Nah ini untuk ciri-cirinya untuk pemanenan jamur itu 3 hari setelah tumbuh jamur yang kecil-kecil. Contohnya ini kan masih umur 1 hari lah, nanti 2 hari lagi itu bisa sudah dipanen, siap panen. Nah ini contohnya. Berarti cepet ya jamur ya? Iya ini sangat cepat karena emang pertumbuhannya emang lebih singkat. Jadi untuk biasanya masa aktif backlog
bisa mencapai 4 bulan lebih. Rata-rata berarti untuk hasil akhir itu sampai 4 on. 4 bulan setiap hari juga panen terus. Jadi itu 4 on itu selama masa aktif backlog. Oke. Tergantung pemberian nutrisi juga pengaruh nanti yang akan di keluaran jamurnya, jadi bisa 4 on lebih. Dan juga tergantung pada perawatan yang intensif tadi sudah saya jelaskan, yaitu pengendalian pada hama. Nah, untuk penyiraman diusahakan itu ruangan suhunya itu dari 20 sampai 31 itu jamur bisa masih tumbuh dengan suhu yang sedikit tinggi. Untuk kelanjutan budidaya jamur nanti bisa menghubungi ke WA kami atau Facebook dan channel kami. Oke. Nanti saya tautkan nomor WA-nya, yang mau tanya-tanya sama Facebook-nya saya tautkan di deskripsi, teman-teman. Nah, untuk kalian semua yang minat atau yang ingin berbudidaya jamur tuh nanti bisa tanya-tanya sama Mas Saiful. Tepatnya di Tugu Karanggundang, Desa Pesalakan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, teman-teman. Siap, selalu dukung channel kami, ikuti untuk info-info menarik tentang pembibitan, budidaya, dan lain-lain, teman-teman. Oke, salam dari kami, petani jamur Trusmi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spora.